Dari tahun 1999 hingga 2021 ini, sudah lebih dari 20 tahun penerapan otonomi luas. Namun, isu pengelolaan keuangan daerah masih strategis untuk terus diulas. Rendahnya ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan, struktur kelembagaan Weberian, besarnya overhead cost, dan ketidakstabilan kapasitas fiskal daerah menguatkan problem high cost birokrasi di Indonesia masih terjadi. Beberapa studi juga menguatkan fenomena flypaper effect yang menggambarkan ketergantungan pembiayaan kepada pemerintah pusat. Ruang fiskal yang terbatas dan kelembagaan yang gemuk menyebabkan pelaksanaan pembangunan daerah menjadi tidak optimal. Adanya ketidakefisienan pengelolaan keuangan tersebut mendorong perlunya penerapan cost-effective institution pemerintah daerah di Indonesia yang saat ini relatif masih terbatas diketahui dan diteliti. Berangkat dari uraian tersebut, Puslatbang KDOD terdorong untuk menyelenggarakan kajian cost-effective institution pemerintah daerah dalam rangka menjawab pertanyaan, pertama, bagaimana kondisi cost-effective institution pemerintah daerah? Dua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi cost-effective institution pemerintah daerah? Dan tiga, bagaimana model cost-effective institution pemerintah daerah? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Pemilihan lokus penelitian dilakukan melalui peta kapasitas fiskal daerah dan peta indeks kemandirian fiskal daerah, penilaian AKIP, serta mempertimbangkan keterwakilan wilayah di Indonesia, sehingga terpilih 6 lokus penelitian, yakni Kabupaten Maros, Kota Yogyakarta, Kabupaten Belitung, Kabupaten Badung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Bontang. Adapun pengumpulan data dilakukan secara in-depth interview pada 2 kelompok, yaitu kelompok pemerintah dan kelompok publik. Dalam kajian ini, untuk mengukur efektivitas belanja organisasi, digunakan 2 pendekatan dari konsep HITKEL, yaitu Cost Reduction Approach dan Cost Control Approach. Cost Effective Institution diartikan sebagai sebuah kondisi di mana pemerintah daerah menjalankan berbagai fungsinya dengan mekanisme pengendalian belanja untuk mencapai sebuah performa kinerja optimal yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kepentingan publik dengan memberi dampak lebih luas dan signifikan dari waktu ke waktu. Cost reduction merupakan pendekatan dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk memangkas hingga menghapus belanja dari suatu program atau kegiatan dan mengkomunikasikan kepada stakeholder bahwa program atau kegiatan tersebut dialihkan kepada program atau kegiatan lainnya yang memberi dampak lebih luas dan signifikan bagi kepentingan publik. Sedangkan cost control merupakan proses yang terus-menerus dilakukan oleh semua level dan komponen, mulai dari pengambil kebijakan hingga pengelola keuangan daerah, serta stakeholder terkait lainnya, untuk memastikan kontrol semua aktivitas pengelolaan belanja daerah memungkinkan diterapkan menggunakan cost reduction. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemberian layanan dan pemenuhan layanan kepada publik tetap terjaga kualitasnya, meskipun dengan anggaran terendah yang paling memungkinkan, dan harus diperkuat terus-menerus untuk mencapai target yang dikehendaki. Pendekatan cost reduction dan cost control ini memerlukan disiplin dalam pengendalian diri yang berkelanjutan. Seluruh lokus kajian telah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan mandatory spending, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada sisi lain, sebagian besar daerah lokus kajian masih harus berupaya menurunkan belanja pegawai hingga di bawah 30%, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Bisa dikatakan bahwa belanja pegawai masih mendominasi struktur belanja daerah. Belanja perjalanan dinas sebagai bagian dari birokrasi kos dari masing-masing lokus terindikasi masih dapat dikendalikan dengan kisaran antara 1 hingga 4% dari belanja daerah. Namun demikian, untuk lokus Kabupaten Belitung perlu untuk mereview kembali belanja perjalanan dinasnya, mengingat APBD yang relatif kecil dibanding dengan daerah lainnya yang menjadi lokus kajian ini. Jika dibandingkan dengan tren nasional, belanja modal dan belanja barang dan jasa menunjukkan kondisi yang sama, yaitu mengalami peningkatan di atas rata-rata nasional. Mengingat pada saat terjadinya pandemi COVID-19, hampir semua daerah menurun kinerjanya, dan sebaliknya sebelum terjadinya pandemi, berdasarkan capaian indikator makro pertumbuhan ekonomi, IPM, angka pengangguran, angka kemiskinan, dan Gini rasio pada tahun 2018-2019,
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Badung menunjukkan kinerja yang sudah baik dengan capaian di atas rata-rata nasional. Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan kinerja indikator pembentuk IPM untuk menyamai capaian nasional. Kabupaten Belitung perlu mengurangi gap angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Kota Bontang masih perlu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran. Kabupaten Maros menjadi satu-satunya lokus yang perlu mendorong capaian kinerja 5 indikator makro tersebut. Dalam analisis kajian ini, diketahui bahwa pada prinsipnya semua daerah yang menjadi lokus kajian ini telah menerapkan mekanisme cost reduction dan cost control dengan cara dan strategi pelaksanaan yang bervariasi. Semakin tinggi kapasitas fiskal daerah, semakin mandiri suatu daerah dalam indeks kapasitas fiskalnya, ataupun semakin baiknya kategori pengelolaan akuntabilitas keuangan instansi pemerintah di daerah, belum semuanya memenuhi kondisi konsep ideal cost-effective institution yang telah disebutkan dalam teori. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi cost-effective institution di daerah yang menjadi lokus kajian secara umum dapat diidentifikasi antara lain kepemimpinan serta komitmen kuat kepala daerah, profesionalisme ASN, adanya kemudahan regulasi nasional dan juga daerah, komunikasi dan keterbukaan, kolaboratif governance, pemanfaatan IT, adanya sistem reward dan punishment atau juga sistem insentif dan disinsentif, dan munculnya pandemi COVID-19. Model cost-effective institution pemerintah daerah yang didapatkan dari lokus kajian didasarkan pada hasil elaborasi pada saat penggalian data dan didapatkan sesuai dengan indikasi praktek yang telah dilakukan oleh daerah. Secara umum, setidaknya tercakup 3 tahapan utama praktek pelaksanaan CEI yang ditemukan, dimulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, serta tahapan monitoring dan evaluasi. Antara teori dan praktek tidak terlalu banyak perbedaan, hanya saja model yang dibuat dari hasil temuan kajian lebih mencerminkan detail karakteristik pengelolaan anggaran di pemerintahan daerah. Untuk melengkapi model CEI yang disarankan, kajian ini juga memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Penguatan terhadap implementasi konsep CEI, serta penguatan dalam kebijakan kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kuat, adaptif, lincah, dan efektif efisien. LAN perlu menggerakkan para pejabat fungsional analis kebijakan, baik di pusat dan daerah, untuk menjadikan konsepsi cost-effective institution sebagai studi yang menarik dan terus dianalisis di laboratorium analis kebijakan. Selain itu, LAN juga memiliki peran untuk mendorong penerapan CEI dalam bentuk penguatan bagi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan aparatur, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menerapkan CEI sebagai sebuah pendekatan yang mampu mendorong terciptanya pelaksanaan fungsi pemerintah daerah secara menyeluruh dengan mekanisme pengendalian belanja yang berorientasi pada kinerja. Pendekatan cost-effective institution bisa digunakan dan diterapkan, khususnya untuk pendekatan cost reduction dijalankan oleh Bapeda dan BPKAD untuk memangkas belanja daerah dengan mekanisme penguatan lebih lanjut. Pada bagian lain, inspektorat juga bisa mengadopsi pendekatan cost control, di mana selain SPIP sebagai dasar pengawasan di daerah, perlu tambahan cost control sebagai sebuah mekanisme kontrol secara terus-menerus, khususnya penggunaan anggaran daerah agar peruntukannya semakin efektif dan efisien.